إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والmuslimat amin. Langsung mulai Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Cuma 5 ayat dan ini akan kita ulas sama-sama gitu ya. Jadi kan rada ngerti lho maksudnya orang muni tok nek rada ngerti karepe. Pertama ayat dalam Quran surat Al-Baqarah. Sebelum saya lanjutkan, coba saya mau tanya. Al-Baqarah itu artinya apa sih? Sapi betina. Oh, sapi betina. Nah, sapi jantan? Sapi betina. Nah, sapi jantan berarti bakoron gitu ya? Bakoron sapi jantan. Nah, bakorotun betina. Oh, benar ya? Kita ingat ya? Biasanya kan tanda-tandanya kalau mu'annas atau apa itu betina itu atau perempuan itu kan pakai tun gitu ya? Tak marbuto. Oh, tak marbuto. Tak marbuto itu ya. Jadi kalau bilang mu'anatun beda. Kalau mu'anatun lanang. Aminatun lanang apa beda? Rata-rata beda, tapi aku di murid dengan Aminatun wong lanang. Sekarang ini kan kadang-kadang sulit ya membedakan nama perempuan dan laki-laki. Nah, dia akhirnya tun mana sih? Beda. Saya ini kadang-kadang tidak. Anak-anak yang pertama adalah alif lam mim. Siapa yang tahu artinya? Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah SWT yang mengetahui. Ini pendapat sebagian mufasir. Ya, jadi tapi ada juga yang mengartikan alif lam mim itu Allahu latifun majid. Alif Allahu, lam itu latifun, mim itu majid. Allah itu yang maha lembut dan yang maha agung. Tapi ada juga yang mengartikan anak-anak alif lam mim ini tidak perlu diartikan. Ini hanyalah salah satu tanda dari Rasul Muhammad SAW ketika mau memulai satu pembicaraan. Halo, kalau misalnya ada seorang yang mau menjadi pembawa acara, pertama kali ketika dia mau mengambil perhatian dari orang-orang yang berada di dalam satu ruangan tertentu adalah satu majelis, biasanya kan gitu ya, bosok untuk mencari attention. Nazara Bu Yuli ini pakai bahasa Inggris sedikit untuk mendapatkan attention dari the ladies and gentlemen ya. Sesungguhnya ini adalah kitab tanpa keraguan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
Oh gitu ya, ya terima kasih. Jadi orang patut bener ya. Tapi matur nuwun. Ya hadiahnya apa? Matur nuwun. Lah urung gowo. Sesuk tak kei voucher aku kita aja duwe kita. Lumayan tuh ya voucher ya, ora ketung isine 5.000. Oke. Zalika. Ya, zalika kok bukan hadza. Ya. Zalika itu artinya itu. Ya, kok tidak hadza? Boyo hadza kan ini. Kitab ini adalah ya. La raiba fi, kitab ini tidak ada keraguan padanya. Nanti ya, sebagai petunjuk bagi orang yang. Tapi kalau pakainya dzalika itu padanya itu. Maksudnya bagaimana? Kenapa kok tidak pakai hadza tapi pakai dzalika? Ya. Karena siapa yang tahu? Karena untuk mengagungkan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang agung, maka pakai dzalika bukan hadza. Coba kalau Anda hafal lagu Indonesia Raya. Di sinilah apa di sanalah? Di sinilah aku berdiri, kan kayak gitu. Di sanalah aku berdiri. Di sini itu kan kene, di sana kan kono itu ya. Jadi kata-kata yang menunjuk itu atau ini itu kenapa kok yang dipakai itu dzalika bukan hadza? Karena untuk mengagungkan kitab Al-Quran. Sama kalau misalnya di dalam lagu apa itu Indonesia Raya, di sanalah bukan di sinilah. Ya, coba nggak masalah ya. Dalikal kitabu, kitab ini tapi pakainya dalika. Ya, itu tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kitab Al-Quran itu ditinjau dari segi apapun anak-anak, perhatikan. Masih rambung ini? Masih belum? Tidak bisa. Ditinjau dari segi apapun, kitab Al-Quran itu adalah tidak ada salahnya. Dari susunan bahasanya, dari pemilihan diksi katanya, dari artinya, apalagi dari artinya, keraguan di dalam Al-Quran. Semuanya al-haq, semuanya mengandung kebenaran. Saya kasih contoh satu, namanya contoh sampel ya satu saja. Contoh kok banyak. Seperti orang jual kudung itu sampel kalau membawa satu atau sak truk. Oh, sampel sak truk ya orang, sampel ya satu saja. Contoh dari susunan kalimat Al-Quran yang tidak salah, yang jelas kamu hafal, mesti hafal lagi jajal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hafal toh? Ayo jajal. Bismillah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Satu kata saja. Ya, misalnya kata-kata kutiba dengan kataba itu beda. Kutiba itu artinya diwajibkan. Nah, kataba mewajibkan. Diwajibkan dan mewajibkan. Ayo coba, siapa yang ngerti apa bedanya diwajibkan dan mewajibkan? Diwajibkan pakai pilihan kata diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan. Dan siapa yang mewajibkan? Allah. Loh, Allah mengatakan diwajibkan. Yang wajib siapa? Yang mewajibkan manusia sendiri. Mewajibkan dirinya sendiri untuk melakukan puasa. Allah hanya mengumumkan, ya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu ya berpuasa. Yang mewajibkan dirinya sendiri. Mengapa orang atau manusia diminta untuk mewajibkan dirinya sendiri ketika dalam beribadah puasa? Karena
Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu baik bagi kita. Gitu loh. Ya. Karena apa? Kalau puasa itu dilakukan dengan baik dan benar, maka manfaatnya untuk Allah atau untuk diri manusia sendiri? Halo? Masa puasa untuk Allah Subhanahu wa taala piye? Manfaatnya untuk siapa kalau puasa itu? Untuk diri kita sendiri. Maka yang mewajibkan Anda sendiri. Diwajibkan puasa, Anda mewajibkan diri Anda. Supaya apa? Mendapatkan manfaat ketika berpuasa. Halo? Ya, saking manfaatnya puasa. Contohnya ya, bahwa puasa itu adalah sangat bagus untuk kesehatan. Bahkan Nabi Muhammad pernah bersabda, "Summu tasihu." Berpuasalah kamu supaya kamu sehat, kan begitu lah. Sekarang coba saya mau tanya, kalau orang itu mau operasi itu disuruh makan sebanyak-banyak atau disuruh puasa? Mengapa disuruh puasa? Supaya operasinya berhasil, sukses, lancar. Berarti puasa ada manfaatnya enggak? Bagi kesehatan enggak? Iya, bagi kesehatan. Enggak ada. Dokter menyarankan, kamu besok mau operasi, sekarang makan sebanyak-banyak. Kau nak operasinya berhasil, kau kan harus madang ya. Kan dia disuruh puasa paling tidak berapa jam? 8 jam ya Pak ya, 8 jam. Supaya apa? Supaya tindakan operasinya itu bisa menuai keberhasilan. Nah ini, maka puasa itu yang mewajibkan adalah dirinya sendiri. Allah mengumumkan diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu itu bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua misalnya, ya dalam satu ayat itu ya, kenapa yang diperintah itu kok bukan ya ayyuhan nasu, kok ora ya ayyuhal muslimu, kok ya ayyuhal ladina amanu? Ya, halo? Kan bunyinya ayat kan ya ayyuhal ladina amanu, bukan ya ayyuhal ladina aslamu gitu Pak ya. Bukan wahai orang-orang yang Islam, tapi wahai orang-orang yang beriman. Coba fenomena yang kamu lihat sehari-hari. Halo? Halo? Saya ngomong dulu ya. Fenomena yang Anda lihat sehari-hari, banyak nggak yang dia ngaku Islam tapi tidak puasa? Halo? Karena apa? Puasa itu ya ayyuhalladzina amanu, yang disuruh puasa itu orang yang benar-benar punya keimanan. Wong aku Islam ya selam ya desel ning alam iso. Ya. Bahkan disadari, diakui atau tidak, semua orang itu Islam. Ya, karena Islam itu adalah semua makhluk yang harus berserah diri patuh kepada hukumnya Allah, itu sudah Islam. Apa ana to wong yang tidak patuh dengan hukumnya Allah? Halo, apa ada orang yang tidak tunduk pada hukumnya Allah? Tidak ada, semua tunduk pasti. Ya enggak? Makan itu hukumnya Allah apa enggak? Sunatullah apa enggak? Sunatullah. Anda lahir sunatullah enggak? Anda meninggal dunia atau kita meninggal dunia atau manusia meninggal dunia sunatullah enggak? Padahal semuanya manusia itu melalui proses kelahiran, yo mangan, yo ngombe, yo dan seterusnya, mati. Berarti kan Islam. Wong tunduk pada aturan Allah. Kalau Islam itu diartikan suatu ketundukan dan kepatuhan pada hukumnya Allah. Memang Islam ya artinya tunduk patuh. Oke, gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Sudah cukup. Ya, yang ayat yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di situ ada tanda-tanda, ya, 3 tanda-tanda orang yang bertakwa dalam satu ayat itu. Yang pertama adalah yu'minuna bil ghaib, yaitu beriman pada yang ghaib. Ghaib itu artinya apa? Sesuatu yang tidak kelihatan. Sesuatu yang tidak kelihatan itu contohnya apa? Halo, tuyul. Nah, Excel. Bisa. Sesuatu yang gaib itu apa? Contohnya. Allah bisa dilihat enggak? Dengan mata tidak. Malaikat
Surga bisa kamu lihat enggak? Neraka bisa kamu lihat enggak? Alam kubur bisa kamu lihat enggak? Banyak atau yang bisa dilihat dengan yang tidak bisa kamu lihat, banyak mana? Banyak yang bisa kamu lihat atau banyak yang tidak bisa kamu lihat? Yang tidak. Banyak yang tidak bisa kita lihat, ya enggak? Kamu kan melihatnya, saya tuh hanya melihat kamu toh ini. Ning buri kono wis ora sorok kok. Ya enggak? Yang di depan ini dengan yang di belakang saya banyak mana? Yang bisa dilihat loh. Ya enggak? Ayo banyak yang tidak bisa dilihat. Oke, itu ya. Jadi mempercayai yang gaib maksudnya yakin akan adanya Allah, akan adanya malaikat, dan akan adanya sesuatu yang tidak bisa dilihat. Anda yakin tidak adanya surga? Yakin tidak? Adanya neraka? Yakin. Kepengin masuk neraka apa kepengin masuk surga? Nah, sing kepengin masuk neraka ya sok-sokan. Bangetan. Kok wani men. Oke, yang pertama adalah mengimani, meyakini yang gaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalat, mendirikan salat. Yang ketiga, wa mimma, dan dengan barang rozaqnahum, sebagaimana Allah telah berikan kepada mereka, yunfikun, pada berinfak. Satu, iman kepada yang gaib. Yang kedua, mendirikan salat. Dan yang ketiga, menafkahkan sebagian rizki atau membelanjakan sebagian rizki yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada jalan yang benar, yang sesuai dengan ketentuan agama Islam. Terus si ketiga, yang keempat, yang ketiga apa ya? Lali malah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang yang mengimani kepada kitab yang diturunkan kepadamu. Mu di sini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Berarti kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad namanya kitab Al-Quran. Ya, jajal tak tes lagi. Kitab Al-Quran itu surat atau wahyu yang pertama kali diturunkan pada tanggal berapa? 17 Ramadan. Tahunnya Gajah. 600 tahun gajah. Tahun gajah itu tahun kelahiran Nabi, tahun gajah. 17 Ramadan tahun 611 Masehi. Ketika Nabi berusia berapa? 40 tahun. Jadi Nabi Muhammad itu diangkat jadi Rasul ketika usia 40 tahun. Saya tak tahu ya Sal. Kenapa Nabi Muhammad itu kok diangkat jadi Rasul kok usia 40? Boy cilik kayak Nabi Isa. Nah, PR ya, nanti tanyakan sama Pak Guri. Oke, ya. Bahasanya apa Al-Quran itu? Arab. Anda sudah bisa membaca Arab? Membaca atau membunyikan? Membaca. Membunyikan. Apa bedanya membunyikan dan membaca? Nah, membaca ngerti artine. Nah, membunyikan kan hanya nak tulisannya ngene, umine ngene, gitu toh. Ya enggak? Nah, jadi kita itu baru taraf membunyikan, melafalkan Al-Qur'an. Kalau orang itu membaca itu ya begitu maca langsung ngerti, ya. Misalnya Excel pakai masker, langsung ada bayangannya. Oh, pakai masker. Itu namanya misalnya baca tulisan itu ya. Ya enggak? Kamu kan baca Quran kan enggak ngerti. Dan kalau kita bulare babi gitu, sing ora ngerti kan yo. Oh iya. Bermuni tok. Jadi orang yang mengimani kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, wa ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya. Coba sebutkan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Quran itu apa saja? Satu, Taurat. Ya, yang kedua, Zabur. Yang ketiga, Injil. Yang terakhir, Al-Quran. Ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi. Halo, kitab Taurat diturunkan daripada Nabi Musa. Tahun piro? 1500 tahun sebelum Masehi. Menggunakan bahasa apa? Ibrani. Ibrani. Waduh, ini kelas 10 ini bisa. Karena pelajaran berapa lama ya? Ada ya. Semester 2 ini ya. Loh, nggih sih gini.
bahasa Ibrani. Nabi Musa itu adalah nabinya kaum Bani Israel. Isinya kitab Taurat adalah 10 aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya dah. 3 perintah dan 7 larangan. Gitu ya, benar ya? Nah, orang ngerti? Oh, awas ya, sampai Pak Guri padanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang kedua kitab Zabur, gitu kan? Kitab Zabur ya. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Tahun piro? 1000 tahun sebelum Masehi. Bahasanya apa? Kibeti, kibeti, jas ya. Memang ya ingatan perempuan itu lebih bagus daripada laki-laki. Laki-laki kok lalinan, lalinan kayak aku berarti lalinan. Perempuan tuh, wah top gitu, ingat sekali. Apalagi kalau nanti sudah jadi ibu-ibu, angker tanggal 1 mesti kelingan bahwa papahnya atau suaminya pasti gajian. Mana gajinya? Langsung. Mana gajinya? Suaminya kelap, ono perampokan. Oke ya. Ya perampokan ya. Oh yo. Nah, bahasanya kipti ya. Terus diturunkan sebagai pedoman hidup bagi bangsa Yahudi. Nah, Nabi Taurat pada orang Israel Yahudi. Apa beda Yahudi sama Israel? Ayah jadi yang podo, cuma eranya saja yang beda. Era Nabi Musa namanya Bani Israel. Era Nabi Daud namanya Yahudi. Yang ketiga kitab Injil ya, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Musa. Isa apa Musa? Isa. Bahasanya apa? Ibrani. Yani. Tahun piro? Ya kurang lebih 1 Masehi sebagai petunjuk bagi bangsa atau bagi kaum Israel. Nasrani. Siapa Nasrani? Apakah Bani Israel juga? Ya sama, Bani Israel. Tapi pada era zaman Nabi Isa itu disebut Nasrani karena mengikuti kitab atau ajaran-ajarannya Nabi Isa alaihis salam. Nazaret, Nasrani kan dari kata Nazaret gitu. Dari kata Nazaret. Nazaret itu apa Bu? Paling tepat ya. Gitu ya, orang-orang yang seperti itulah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, yaitu orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Orang yang paling diinginkan oleh kita semuanya itu adalah orang yang beruntung. Ya deh. Orang yang beruntung di mana? Di dunia beruntung, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ning dunya seneng, ning akhirat mlebu swarga. Tapi itu harus diperjuangkan. Tidak bisa kemudian semuanya instan. Kecil dimanja, remaja foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, dijamin tidak ada orang seperti itu. Semuanya harus diperjuangkan. Kecil dimanja, remaja foya-foya, akhirnya yang masuk penjara. Seperti siapa? Seperti yang gebui David Ozora. Ya kan? Foya-foya remaja itu, enak saja, sudah dus itu ya, akhirnya yang masuk penjara. Oke, demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa dilanjutkan untuk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.